Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kami berada di Pasar Kemohon. Semoga kita senantiasa kuat selalu di dalam Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami dari Komando Pasukan Kristus Mission mengucapkan terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk menyampaikan namanya Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai manusia harus lebih kuat di dalam Tuhan. Belajar firman Tuhan setiap hari. Karena kalau kita tidak belajar firman Tuhan, maka kehidupan kita sebagai manusia kosong. Sebab di dalam Alkitab, di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Belajar setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan baca Alkitab. Di dalam kitab Mazmur 107 ayat 17 dikatakan demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi di dalam pembacaan Alkitab kita, di dalam Mazmur 107 ayat 17, intinya ada orang menjadi sakit oleh karena perbuatan dosanya. Jadi ini kita sebagai orang Kristen, seringkali kita juga, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, salah satu penyebabnya adalah dosa kita. Kenapa kita sakit? Ada kalanya orang bilang, Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin selalu ikut kegiatan kerohanian, tetapi Tuhan, kenapa setiap saya berdoa tidak mengalami kuasa kesembuhan? Karena memang sebagai orang Kristen, kita itu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan cuma orang rajin beribadah, bukan cuma juga orang rajin membaca firman, tetapi kalau cara hidup kita tidak benar, itu sangat bertentangan ortopraxia, cara hidupmu yang tidak benar. Apa yang harus kita lakukan? Bersandarlah kepada Tuhan. Serahkanlah kehidupanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Semuanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kedamaian hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, Temalion gar alon Odes dunatai tenai paraton keimanon hos estin Yesus Kristus. Artinya, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah ditetapkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah keselamatan, dan manusia tanpa Tuhan Yesus, maka kita adalah hampa adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat di dalam kitab Amsal 1 ayat 24 sampai 32 dikatakan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguran, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keenggangannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Nah itu, jadi
sini di dalam pembacaan Alkitab kita, intinya oleh karena manusia menolak, tidak menghiraukan kebaikan, nasihat-nasihat, tidak menerima teguran Tuhan, benci pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan dibunuh dan dibinasakan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan, tinggalkan kejahatanmu, karena Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Ada orang bilang, pendeta, nyatanya sampai sekarang ini Tuhan belum datang. Tetapi ketika hidupmu sudah berakhir, ya sudah selesai. Sehingga persiapkanlah diri kita, jangan sampai ketika kita mati tidak berimankan kepada Tuhan, akhirnya tempat kita di Hades, di Seol, karena di situ siang dan malam orang disiksa. Karena istilah Hades atau Seol itu disebut pasak, tempat orang mati. Sangat disayangkan kalau kita ini cuma terompe hidup, ya so rajin ibadah, rajin KKR penginjilan jalanan, akhirnya terompe tempat di situ. Tetapi orang harus betul-betul taat dan setia. Tuhan, kenapa kita sakit? Berarti kita harus selidiki kehidupan kita, lihat kehidupan kita, apakah kita benar di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 41 ayat 8 dikatakan, penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Artinya akibat perbuatan dosa kita, sehingga ketika kita sakit tidak mengalami kesembuhan karena perbuatan kita, dosa kita. Tuhan semakin marah. Karena apa? Kita sudah jauh dari hadapan Tuhan. Cara satu-satunya agar supaya kita mengalami kuasa kesembuhan dalam kehidupan kita, kita harus berdamai dengan Tuhan. Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akibat dosa dari Adam, sehingga semua orang telah berbuat dosa. Sehingga Tuhan berbicara di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Apa yang harus kita kejar? Kita harus kejar kodrat ilahi, sehingga sepadan dengan Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Orang Kristen harus baku-baku baik, baku-baku sayang. Ingat bahwa orang ini hidup di Tomohon ini bukan cuma orang Kristen, ada agama lain, ada agama Muslim, ada agama Buddha, ada agama Hindu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Jadilah pendamai, jadilah contoh di tengah-tengah orang banyak. Jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan, kita sendiri ditolak karena perbuatan tidak baik, cara hidupmu tidak baik. Kita mengikuti ajaran lurus dan benar, ortodoksia. Kita mengikuti ibadah yang lurus dan benar, ortolatria. Tetapi ketika kehidupanmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, makanya kita segala sesuatu yang kita perbuat sia-sia adanya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam bahasa Yunani dikatakan, Holegon en auto mene opelei katos ekainos peripatesen kai autos peripaten. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, sehingga iman kita bertumbuh baik. Dan ketika kita mengalami guncangan kehidupan kita, ketika kita mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jauhilah semuanya itu, jauhilah hal-hal yang tidak baik, seperti pembicara yang sebelumnya mengatakan, daun saja kalau orang ini mau suka hidup yang baik, tinggalkan jauh itu bapak nakal, bapak hugel, tinggalkan jauh berbagai macam kejahatan. Sebab dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, semua keinginan yang ada di dunia ini, baik keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sebagai orang Kristen? Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
dia harus menyalipkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Menyalipkan keinginan daging berarti kita melepaskan kehidupan yang lama kita. Lepaskan juga. Tuhan mulai apa? Mulai beracara di tengah-tengah dunia ini. Coba lihat, perang dunia di mana-mana. Kalau orang tidak hidup di dalam Tuhan, sangat disayangkan sekali, cuma kehidupan kita berakhir di neraka. Hiduplah yang benar, hiduplah takut akan Tuhan. Intinya takut akan Tuhan. Nak cukup kalau percaya akan Tuhan, takut akan Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama di dalam kehidupan kita. Saya tutup di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom alaihi disembah Masiah.